Bapak dulu boleh Pak. Terima kasih ya atas kehadiran. Perkara ini adalah bahwa Ibu Dr. Ike Parida sudah memesan dari sekitar 12 tahun yang lalu satu unit apartemen di Casagrande ya. Namun sudah 12 tahun beliau mendapatkan apa yang menjadi haknya. Kemudian beliau sudah menempuh melalui jalur perdata sampai ke tingkat PK, beliau sudah menang. Kemudian juga sudah melakukan upaya hukum ke Mahkamah Konstitusi, juga sudah menang. Bahkan dia sudah mengurus ke berbagai instansi terkait seperti Kementerian Hukum HAM, kemudian ke Badan Pertanahan Nasional dan sebagainya. Tetapi sampai dengan saat ini dia belum diberikan apa yang menjadi haknya ya. Kemudian akibat daripada pihak developer dalam hal ini PT Alit Prima Utama belum memberikan hak-hak dia atau tidak dilaksanakan kewajibannya, maka klien kami juga menempuh upaya hukum atau membuat laporan polisi. Namun sayang untuk laporan polisi ini berdasarkan gelar perkara di Bareskrim Polda ya, dikatakan belum terpenuhi. Di sisi lain, klien kita Dr. Ike Parida dilaporkan, dikatakan bahwa klien kita tersangka berdasarkan memberi keterangan palsu di bawah sumpah, padahal klien kita tidak pernah datang ke pengadilan dan tidak pernah membuat keterangan palsu gitu ya. Jadi ini sangat janggal. Nah, kemudian atas kejadian-kejadian tersebut, klien kami Dr. Ike Parida melakukan upaya hukum supaya terhadap tuduhan terhadap beliau yang mengatakan bahwa dia mengajukan bersumpah palsu di bawah sumpah. Beliau sudah mengajukan gugatan bahwa itu tidak benar dia mengajukan sumpah palsu gitu. Kurang lebih begitulah kira-kira. Jadi kami menindaklanjuti ke Bareskrim Polri supaya Karwasidik Mabes Polri segera melakukan gelar supaya segera dilaksanakan gelar bahwa klien kami adalah benar-benar korban daripada dugaan tindak pidana pemalsuan surat maupun dugaan bahwa klien kami tidak pernah membuat sumpah palsu gitu lah kira-kira. Tadi sudah ke Biro Wasidik diterima oleh Korwaswa. Tadi kami ke Korwasidik tetapi mereka rata-rata libur. Hampir tidak ada yang masuk kerja kecuali Karwasidik katanya ada, tapi itu pun sedang rapat gitu. Jadi belum. Berkas sudah diterima ya Pak ya? Belum ya. Berkas sudah diterima. Oh, berkas sudah. Laporan sudah, sebenarnya kita sudah dipanggil dari sejak 1 bulan yang lalu, cuman kebetulan pada saat itu kami belum bisa bertemu gitu. Nah, cuman saat ini kami sudah diundang dan mereka juga sebenarnya sudah dalam proses meneliti berkas dan butuh keterangan dari kuasa hukum seperti itu, dari Dr. Parida juga. Nah, kita minta untuk dilakukan gelar karena dari Polda ini berbelit-belit seperti itu. Jadi kita ingin ditangani sebenarnya oleh Bareskrim karena Polda ini yang kami rasakan ya, kasus ini kan sebenarnya cuma satu, cuman cabangnya banyak. Jadi ada yang kami dilaporkan, terus kemudian ada juga yang kami melaporkan. Kami membuat laporan polisi, ada yang tahun 2012, kemudian ada yang tahun 2021, dan juga ada laporan polisi yang sudah dihentikan juga 2021. Jadi semua yang kami laporkan itu seolah-olah mandek. Jadi dihentikan terus. Tapi dari laporan lawan ini aneh bin ajaib, cuman 1 bulan langsung penyidikan.
Nah, padahal laporannya itu juga sangat janggal. Laporannya apa? Laporannya adalah disebutkan Dr. Farida bersumpah palsu. Padahal tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Kamarudin tidak pernah bersumpah maupun datang ke pengadilan untuk bersumpah. Jadi agak-agak aneh gitu. Nah, kami di sini selaku penegak hukum yang kebetulan juga amanat ya, telah dikuasakan oleh Dr. Farida, sebenarnya mau bertanya juga nih kepada Polda Metro Jaya, ini ada apa gitu, karena sangat-sangat terlihat sekali di sini siapa yang jadi korban kok kami yang dijadikan tersangka, sempat juga jadi DPO gitu. Dan kita menyayangkan dan kita sudah jelaskan ya, jadi Dr. Farida itu sudah jelaskan juga bahwa beliau tidak pernah bersumpah, terus kemudian meminta untuk dilakukan gelar perkara. Ini kok bisa sih saya dijadikan tersangka lah? Atas laporan dari pihak pengembang. Iya. Dia tersangka. Iya. Sudah dilakukan gelar perkara untuk itu. Untuk gelar perkara kan prosesnya memang supaya jadi tersangka itu kan gelar perkara ya. Iya. Nah, cuman gelar perkaranya tuh aneh bin ajaib. Dr. Farida belum pernah ngasih keterangan pada saat ditetapkan. Belum pernah dipanggil oleh penyidik ya. Belum pernah memberikan keterangan pada saat ditetapkan sebagai tersangka. Nah, terus penetapan sebagai tersangka kan harus ada bukti ya. Ya artinya proses penyidikan yang dilakukan itu melanggar KUHP lah gitu ya. Ya, melanggar KUHP, putusan MK, Ya. terus perkap yang baru. Nah, itu melanggar kenapa? Karena penetapannya ini tanpa bukti dong. Karena bagaimana disebutkan bersumpah ketika dia nggak pernah bersumpah gitu. Cacat hukum sebenarnya Bu ya. Terus ini datang ke Biro Wasidik kaitannya untuk melakukan uji gelar terhadap penetapan tersangka itu. Iya, betul. Betul. Ini berarti masih panjang ceritanya ya. Yang kemarin laporan yang kemarin udah ditindaklanjuti belum? Jadi di Polda Metro itu ada yang laporan mereka, ada juga yang laporan kita. Dua-duanya lapor. Terhadap laporan kita sudah kita minta supaya digelar, dan sudah digelar, hasilnya menurut mereka tidak terpenuhi. Di sisi lain, gelar mereka atau laporan mereka belum digelar ya. Tetapi menurut keterangan mereka waktu itu ditetapkan tersangka, memberi keterangan palsu juga sumpah, sementara klien kami tidak pernah memberi sumpah, tidak pernah datang ke pengadilan. Jadi tetapi mereka sudah menetapkan klien kami memberi keterangan keterangan sumpah Palsu katanya. Gimana mau memberikan keterangan palsu? Disumpah aja enggak gitu. Ya kan itu kalau memang kaitannya dengan etik dan pelanggaran personal. Kenapa belum dilaporkan ke Propam itu? Sudah dan Propam juga sudah kasih informasi bahwa memang ada dugaan pelanggaran gitu. Cuman yang kami tekankan sekarang kan itu kan hal lain ya. Itu hal lain. Jadi memang ada dugaan. Cuman yang paling penting dan yang telah direnggut hak-haknya dari Dr. Farida adalah dijadikan tersangka, padahal beliau korban gitu. Nah, anehnya pada saat gelar kemarin ya, yang kasus kita melaporkan itu ada, kita laporkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan juga penipuan dan penggelapan. Nah, Undang-Undang Perlindungan Konsumen kan memang perdata. Dia alasan penutupan kasus ini adalah perdata. Nah, padahal Undang-Undang Perlindungan Konsumen memang perdata. Ketika di dalam perdata itu ada wan prestasi, ketika di dalam proses jual beli itu ada proses seperti apartemen tersebut ada wan prestasi, itu bisa ditarik ke Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan itu ada sanksi pidananya gitu. Dua hal yang mereka lakukan terkait dengan wan prestasi, dan juga ada dugaan bahwa mereka dalam menjual unit tersebut tidak sesuai dengan standar yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Nah, itu yang kita laporkan. Tapi aneh bin ajaib, dari kepolisian itu pada saat gelar kita sudah ungkapkan semua, kita juga sudah lihat, maksudnya kita juga sudah berdiskusi dengan pakar-pakar ahli hukum perlindungan konsumen, terus kemudian hukum
tentang agraria itu mereka udah menyatakan bahwa ini ada loh pelanggaran-pelanggaran sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Artinya pendapat ahli tidak dijadikan rujukan ya politik ya. Nah, namun saya melihat juga sepertinya ada pendapat ahli yang ini tidak sesuai dengan keilmuannya. Jadi ada beberapa ahli yang mereka itu sebenarnya ahlinya di bidang hukum perlindungan hukum persaingan usaha tidak sehat gitu, KPPU, tapi dia dijadikan sebagai patokan dalam hukum perlindungan konsumen. Nah, jadi polisi ini sepertinya penyidik ini keliru dalam memilih ahli, ataupun pendapat ahli itu sudah tidak sesuai dengan keilmuan. Nah, hal-hal seperti ini ingin kami luruskan juga ya Pak ya. Jadi tolonglah untuk ahli-ahli ini kita jangan memberikan pendapat yang tidak sesuai dengan keilmuan gitu. Jadi kami mungkin akan juga melakukan beberapa langkah hukum ya Pak Kamarudin yang mungkin bisa dijelaskan kami dulu. Jadi apa nama maksudnya si Mbak ini, ada ahli-ahli yang tidak ahli di bidangnya, Nggak kompeten di bidangnya. atau tidak kompeten di bidangnya. Jadi misalnya dia mengatakan dia ahli di bidang konsumen, padahal dia bukan di bidang investasi. Bisa dilaporkan ke itu mau dilaporkan soal ini apa namanya, memberikan keterangan palsu, itu bisa juga. Iya. Itu bisa masuk memberikan keterangan palsu karena bukan kompetensinya kan. Artinya dia tidak ahli di bidang itu. Iya. Dan undang-undang pembohongan publik masuk juga 2 pasal itu. Oh, berarti tadi kaitannya datang kemari untuk menyampaikan Supaya segera digelar. supaya digelar terhadap penetapan status tersangka Ibu Ida Farida di Polda Metro Jaya yang Antara dinilai, lain, yang dinilai karena itu nilai cacat hukum. Dan Ya. kami minta dihentikan karena itu benar-benar tidak ada kasus ini tuh tidak ada kaitannya dengan Dr. Farida. Ya, bahwa tuduhan Ibu Dr. Farida memberikan keterangan palsu itu ya Tidak benar. tidak benar. Surat-suratnya? Ya, surat-suratnya ada, tapi pada kesempatan ini tidak kami bawa. Enggak Bu, surat laporan dari pihak pengembang terhadap Ibu Farida sehingga dia dijerat jadi tersangka. Tadi udah dijelasin kan Bang, yang surat Ada yang belum nomornya buka. ada nggak? Ada LP. Enggak, ini untuk saya mau nanya. Enggak, ini sesi itu udah sesi pertama kemarin bawain hari saya ini mau enggak. nanya ke Dirkrimum nanti, kan Oh, harus ada dasar. Coba Bu, mana Bu nomor Bu? Saya nggak tahu, tapi 4738 ya. Nomornya 4738. Iya. Jadi ini Pak, Bang, kalau laporan Abang nih ditindaklanjuti nggak digelar ini gimana nih sikapnya nih? Sikap Kok kelanjutannya. Polri begini terus nih gimana nih anggapannya? Apa pengacara ya? Ya tetap kita desak supaya segera digelar. Itu ya, Pak? Jadi harus digelar Bang ya. Jadi biar clear ya. Untuk pada kepastian hukum. Iya. Ada tambahkan Pak? Enggak. Ya, cukup. Cukup Bu, ada yang tambahkan Bu? Ya, Ada yang ditambahin lagi? harapan ya? Ya, Ya. harapan mendatangi ke Mabes Ya, harapan dari kami sih kepolisian bisa profesional, Ya. terus kemudian di sini kan tingkatan Indonesia lah, artinya Bareskrim ini adalah satu-satunya harapan terakhir bagi kami. Betul. Dan juga kami sangat berharap bahwa peristiwa seperti ini tidak terjadi dan dapat diluruskan. Ya. Jadi jangan mentang-mentang nih PMJ adalah juga satu kesatuan polisi selalu benar, tidak. Bahwa PMJ ataupun institusi manapun di pemerintahan ketika ia salah itu adalah oknum dan harus ditindaklanjuti, diberikan sanksi yang sesuai. Dan kami juga berharap segera ditutup kasus ini. Itu sih. Karena ini sudah benar-benar kebohongan yang diterima oleh negara. Artinya laporan palsu tapi diterima oleh negara. Ini kan suatu pembodohan ya bagi kita semua. Mungkin ada pesan buat Pak Kapolri nih atau Presiden lah, ini gimana nih? Boleh tambahin? Ya, untuk yang bisa. Pak Presiden dan Pak Kapolri, kita semua tahu bahwa Bapak dipilih oleh rakyat dan juga Pak Kapolri juga mengemban tugas dari rakyat. Jadi tidak pandang bulu, kita sama di hadapan hukum.
dan saya rasa sudah waktunya bagi Bapak semua untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat serta perlindungan. Artinya Polri sebagai Polri, tidak sebagai hal lain ataupun oknum-oknum yang mencemarkan Polri diringkus saja, Pak. Kita nggak butuh orang-orang seperti itu. Ya, setuju. Sebagai tambahan, kita juga sudah melakukan proses permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak bulan September 2021. Jadi sudah hampir 2 tahun juga ini prosesnya. Tapi yang ada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga sepertinya tidak membela nih terhadap kepentingan masyarakat. Padahal ini adalah hal yang harusnya segera dilakukan, karena kan semakin berlarut-larut semakin kerugian terjadi. Nah, contohnya kami itu sudah 3 kali Aan Maning terakhir itu di bulan Maret 2023 ini. Nah, dari pihak pengembang PT Elite Prima Utama itu tidak hadir. Harusnya di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan ya sudah dilaksanakan saja gitu terkait dengan eksekusi. Tapi ini malah kami diundang terus untuk hadir 9:30 menghadap KPN. Tapi kami tidak diterima sama sekali. Jadi kami itu kan PN Jakarta Selatan mungkin sudah tahu ya semuanya bahwa untuk ke KPN itu ada pintu naik ke tangga sedikit, terus kemudian mereka kunci. Dan kami bilang, ini kami ada Aan Maning nih, relas panggilan untuk Aan Maning. Terus dari mereka sama sekali tidak dibuka pintunya. Padahal kan harusnya kalau menghadap KPN itu diterima. Di atas itu diterima, ada ruangannya seperti itu. Nah, kami tidak diterima. Terus kemudian jurusitanya cuman lewat, ditunda ya 2 minggu, orangnya nggak datang. Termohonnya nggak datang, cuman berteriak seperti itu. Jadi kita udah nggak diterima, tidak sopan. Akhirnya dari tim saya, kuasa hukum juga itu manggil KPN, Pak KPN apa-apaan nih gitu, harusnya dibuka aja maningnya gitu, nggak seperti ini. Datang KPN-nya cuma bilang udah 2 minggu ya, 2 minggu udah gitu aja. Jadi sama sekali barbar, seperti tidak berpendidikan gitu. Seperti itu. Harusnya kan kita ada relasnya, ada panggilannya, diterima dulu dong. Tidak seperti itu caranya. Ada apa sih? Saya mau nanya ada apa gitu. Sampai tidak dilakukan Aan Maning pada hari itu. Harusnya kan ya dilakukan saja. Toh ini udah ketiga mereka nggak datang. Jadi sikapnya itu seperti bukan tidak berperi kemanusiaan.